Pemirsa, sebuah lapangan olahraga padel di wilayah Kembangan, Jakarta Barat ambruk usai diterpa angin kencang pada Minggu sore. Warga yang tengah berolahraga panik berhamburan menyelamatkan diri. Masuk. Sebuah lapangan padel di kawasan Meruya, Kembangan, Jakarta Barat roboh pada Minggu sore. Warga yang sedang berolahraga panik berhamburan menyelamatkan diri saat atap lapangan roboh. Menurut saksi, ini terjadi saat hujan deras disertai angin kencang yang melanda wilayah Jakarta. Saat roboh, lapangan tengah ramai warga yang berolahraga. Orang rame di dalam, pada main terus turun mbak gitu saya. Terus turun semua, baru orang muter-muter ke bawah sana. Berarti panik langsung Pak ya di situ ya? Panik mah, kalau rubuh semua kan orang waduh mau loncat ke sana nggak bisa loncat. Akhirnya saya naik ke sana. Tapi ada korban jiwa tadi? Nggak ada, alhamdulillah nggak ada. Usai kejadian, tim Inafis dari Polres Metro Jakarta Barat langsung melakukan penyelidikan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Di jalur Pantura Demak Semarang, kendaraan sempat terjebak macet. Sementara akibat hujan deras, sejumlah daerah di kota Samarinda terendam banjir. Banjir setinggi hampir 40 cm masih terjadi di jalur Pantura Demak Semarang. Kendaraan sempat terjebak macet, petugas Satlantas Polres Demak bersiaga mengatur dan mengalihkan arus lalu lintas. Sementara sejumlah kendaraan pribadi melintas, namun beberapa kendaraan roda 4 memilih memutar balik untuk menghindari banjir. Sementara banjir juga menggenangi sejumlah daerah di kota Samarinda, Kalimantan Timur. Banjir terjadi sejak Jumat malam. Banjir ini diakibatkan hujan deras yang melanda kota Samarinda dan luapan Sungai Mahakam. Sejumlah warga yang terdampak banjir enggan mengungsi dan memilih bertahan di rumah untuk menjaga barang-barangnya. Pasca hujan di hari Rabu kemarin, tepatnya tanggal 22, memang berdampak kepada wilayah sebagian Bungkuring sekitar 3 RT itu terdapat genangan air. Ini memang dari indikator yang ada di TMA Benanga memang menunjukkan kenaikan sekitar 8,05. Itu disebabkan juga banjir di daerah Badak Mekar ya, Badak Mekar, Muara Badak, Tanah Datar, itu informasinya juga memang agak dalam sampai ke jalanan. Selain merendam rumah, banjir juga merendam ruas jalan sehingga aktivitas warga terhambat. Dari Samarinda, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah kendaraan mewah tertimpa pohon tumbang di kawasan Pondok Indah, Jakarta. Akibatnya pengendara mobil tersebut tewas. Pemirsa, pengemudi mobil Lexus hitam berplat nomor B1732SJV tewas usai tertimpa pohon di Jalan Metro Pondok Indah, Jakarta pada Minggu siang. Warga yang berada di lokasi langsung mengevakuasi korban. Korban tewas dilarikan ke Rumah Sakit Pondok Indah untuk diidentifikasi sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Ya, usai menyelamatkan 2 kapal yang kandas, sebuah kapal tugboat tenggelam di perairan Pulau Seliu, Kabupaten Belitung, Bangka Belitung. Ya, proses evakuasi korban berlangsung dramatis di tengah cuaca ekstrim. Kapal tugboat kawan kita 11 yang membawa 8 anak buah kapal tenggelam di perairan Pulau Seliu, Kabupaten Belitung, Bangka Belitung. 7 ABK berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat, sementara 1 lainnya bernama Slamet Riyadi meninggal dunia. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis di tengah cuaca ekstrim. Peristiwa ini terjadi saat tugboat kawan kita hendak mengevakuasi kapal TB Tolandak dan kapal BG Mitra Makmur 7 yang kandas di perairan Seliu. Proses evakuasi berjalan lancar hingga kedua kapal yang kandas berlabuh ke tempat aman. Namun karena cuaca ekstrim, tiba-tiba datang ombak besar menghanyutkan kedua kapal ke karang dan batu. Sementara kapal kawan kita bocor di bagian mesin hingga akhirnya tenggelam. Melakukan evakuasi terhadap
kapal TB kawan kita 10 yang mengalami kebocoran lalu tenggelam di perairan Seliu Belitung. Salah satu ABK korban, salah satu ABK kapal TB kawan kita meninggal dunia dan jasad kami bawa ke RSUD Tanjung Pandan. Jenazah korban dievakuasi ke RSUD Tanjung Pandan, sementara 7 kru lainnya menjalani pemeriksaan medis dan trauma healing pasca kejadian. Dari Belitung, Bangka Belitung, Haryanto iNews melaporkan. Petugas kepolisian berhasil menangkap seorang perampok di tengah laut di Lampung Timur. Sebelumnya pelaku berusaha melarikan diri ke Pulau Jawa dengan mencuri kapal milik nelayan. Udah. Jangan ada itu. Ini orangnya yang nyolong. Diam. Personel gabungan dari Ditpol Airut Polda Lampung dan Satreskrim Polres Lampung Timur berhasil mengamankan seorang pria yang merupakan pelaku pencurian di Kecamatan Labuhan Maringgai, Lampung Timur, Lampung. Pelaku kabur dengan menggondol satu unit perahu milik nelayan. Warga yang geram menunggu di daratan untuk menghakimi pelaku, namun petugas sigap untuk meredakan situasi. Sebelumnya pelaku sempat kabur ke tengah laut menuju Pulau Jawa. Usai ia berhasil mencuri satu unit perahu milik nelayan. Namun usai 2 jam melakukan pengejaran, petugas berhasil menangkap pelaku tanpa adanya perlawanan. Pelaku pun akhirnya ditahan di Mapolsek Labuhan Maringgai untuk menjalani pemeriksaan intensif. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kebakaran hebat melanda kawasan permukiman padat penduduk di Sebengkok, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Ya, akibat insiden tersebut 5 rumah warga tak terselamatkan dan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Kepanikan terjadi saat api membakar rumah warga di Sebengkok, Tarakan Barat, Tarakan, Kalimantan Utara. Warga yang memanfaatkan alat seadanya bahu-membahu dengan petugas pemadam untuk memadamkan api. Menurut warga, api awalnya membakar salah satu rumah. Cuaca di Tarakan yang panas dan tiupan angin membuat api cepat merembet ke bangunan lainnya. Akses jalan yang sempit serta kerumunan warga yang menyaksikan kebakaran menjadi kendala proses pemadaman. Dugaan sementara kebakaran akibat dari korsleting listrik, namun untuk memastikan petugas masih melakukan penyelidikan. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan. Kita beralih ke Makassar, pemirsa. Pria perampok bermukena di Sulawesi Selatan ini kabur tanpa hasil usai ditikam oleh korbannya. Sebelumnya pelaku berniat merampok di sebuah indekos wanita dengan menyamar menggunakan mukena. Jatanras Polrestabes Makassar dan Resmo Polsek Mariso menangkap seorang pria bernama Umar, 37 tahun di tempat persembunyiannya di Kecamatan Mariso, Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku ditangkap usai berupaya merampok wanita karyawan minimarket di indekos di Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku beraksi seorang diri masuk ke dalam kos yang tak jauh dari rumahnya dengan memanjat pagar. Untuk menyamarkan aksinya, pelaku menggunakan mukena yang terjemur di teras. Bahkan untuk memancing korban membuka pintu kamar, saklar listrik di indekos dimatikan. Namun aksi pelaku gagal karena korban yang mendapat serangan dari pelaku kembali menyerang balik dengan menikamnya menggunakan senjata tajam hingga pelaku alami luka tusuk di jari tangan. Adapun modus operandi yang dilakukan oleh pelaku adalah dengan menyamar sebagai perempuan dengan menggunakan talkum atau mukena, di mana pelaku pada saat mendatangi rumah kos korban dengan cara mematikan pembatas listrik. Nah, korban yang berada dalam kamar merasa kegelapan, kemudian berusaha untuk menghidupkan lampu kembali dengan cara membuka pintu utama untuk menyalakan saklar lampu. Nah, ketika berada di depan pintu,
di depannya itu sudah ada seseorang yang menggunakan talkum. Lalu si pelaku ini menyerang korban dengan cara mencekik leher korban. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Di Bekasi, Jawa Barat, pemirsa, aksi pencuri motor kembali terjadi. Iya, pelaku curanmor nekat mencuri sepeda motor milik anggota polisi Polda Metro Jaya yang terparkir di dalam rumah. Kamera pengawas merekam dua pria berboncengan sepeda motor mencuri sepeda motor milik anggota polisi Polda Metro Jaya yang terparkir di dalam rumahnya di Jalan Prambanan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kedua pelaku mencuri dengan merusak kunci pagar dengan cairan kimia. Bahkan pelaku juga mengikat pintu rumah korban dengan kain agar pemilik rumah susah keluar. Usai menggasak sepeda motor, kedua pelaku pun kabur ke arah Bekasi Timur. Sementara itu di tempat berbeda, sepeda motor milik warga yang terparkir di Jalan Raya Pejuang Medan Satria, Kota Bekasi juga raib digasak pencuri. Hanya hitungan detik, pelaku yang berjumlah 2 orang langsung merusak kunci sepeda motor korban dengan kunci letter T. Wilayah Bekasi Timur dan Medan Satria merupakan 2 wilayah di Kota Bekasi yang cukup rawan aksi pencurian sepeda motor serta aksi begal motor. Meski banyak warga yang sudah memasang kamera pengawas, namun pelaku tetap nekat melakukan aksi pencurian. Dengan maraknya aksi pencurian sepeda motor ini, warga diimbau agar selalu tetap waspada. Ibas kereta anjlok di Bekasi, Jawa Barat, pemirsa, mengakibatkan pemberangkatan ratusan penumpang di Stasiun Kejaksaan Kota Cirebon, Jawa Barat mengalami keterlambatan. Sementara itu, pihak KAI memastikan pelanggan yang terdampak pembatalan perjalanan akan memperoleh pengembalian tiket 100%. Keberangkatan ratusan penumpang berbagai tujuan di Stasiun Kejaksaan Kota Cirebon, Jawa Barat mengalami keterlambatan sejak Minggu pagi hingga Minggu malam pasca anjloknya kereta api Purwojaya di Kabupaten Bekasi. Dari data PT KAI Daups 3 Cirebon, keterlambatan pemberangkatan terjadi di semua rute. Kedatangan kereta api dari arah Jakarta terlambat 2 hingga 3 jam. Penumpang mengaku kecewa dengan keterlambatan ini dan terpaksa menunggu hingga berjam-jam demi bisa berangkat ke daerah tujuan. Melihat informasi keterlambatan ini gimana? Kecewa nggak sebagai ibu penumpang kayak gini, Bu? Ya, gimana? Kecewa Ibu ya. Tapi ini terus menunggu apa gimana nih, Bu? Ya terus, terpaksa. Oh, terpaksa. Ya udah. PT Kereta Api Indonesia menyampaikan bahwa proses evakuasi seluruh rangkaian KA Purwojaya yang anjlok di Stasiun Kedung Gedeh telah selesai. Namun dampak dari evakuasi Purwojaya keberangkatan sejumlah perjalanan kereta jarak jauh terganggu. Ini rencana mau naik kereta Argo Bromo Anggrek tujuan ke Semarang. Diinfokan tadi keretanya tetap berangkat. Posisi kereta sekarang di Stasiun Jakarta Kota pembersihan. Tapi jadwal berangkatnya jam 8.20 seharusnya. Tapi ini tertunda. Tapi tetap berangkat sepertinya. Sudah berapa jam Pak berarti? Di sini sudah 2 jam berarti ya. 2 jam. Ya. Berarti tetap berangkat dan Bapak tetap ingin berangkat juga? Ya, tetap. Tidak. Rencananya tetap berangkat. KAI memastikan pelanggan yang terdampak pembatalan perjalanan kereta api memperoleh pengembalian bea 100%. Dampak dari kejadian kemarin, pertama anjlok 2 gerbong, kemudian kereta api Purwojaya mengalami kelambatan, selanjutnya kereta api lainnya ada yang sebagian relasi dibatalkan. Hari ini ada sekitar 9 kereta api yang perjalanannya dibatalkan, bertujuan untuk menormalisasi nanti atau esok hari agar kembali perjalanan kereta api menjadi
normal kembali. Para pelanggan kereta yang terdampak dipastikan akan mendapatkan layanan kompensasi sesuai ketentuan yang berlaku, baik berupa servis recovery maupun pengaturan perjalanan lanjutan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi melakukan olah TKP di lokasi kecelakaan maut bus pariwisata di Tol Pemalang kilometer 312B arah exit Tol Gandulan pada Minggu siang. Akibat peristiwa tersebut 4 orang tewas dan 10 korban masih dirawat di rumah sakit. Pasca kecelakaan maut bus pariwisata di Tol Pemalang KM 312B, tim gabungan dari Satlantas Polres Pemalang, Ditlantas Polda Jawa Tengah, dan Korlantas Polri langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Aparat kepolisian melakukan traffic accident analysis atau TAA untuk mengetahui kronologi peristiwa, mulai dari awal bus mengalami gangguan hingga berhenti. Polisi juga menggunakan 3D scanner dan drone untuk memindai sejumlah titik lokasi kecelakaan. Belum, nanti data ini yang kita dapat akan diolah oleh tim TAA, Traffic Accident Analysis, akan mendapatkan nanti penyebab terjadinya kecelakaan dari faktor manusia, kendaraan, jalan, dan yang lainnya akan kita cek nantinya. Ya masih butuh beberapa hari untuk mendapatkan hasilnya. Minggu siang, kecelakaan tunggal bus karyawan terjadi di jalur keluar Tol Gandulan, Pemalang, Jawa Tengah. 4 orang tewas, sementara 10 orang korban masih dirawat di 2 rumah sakit. Hingga saat ini, polisi belum menentukan tersangka akibat kecelakaan ini. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, suasana duka menyelimuti pemakaman korban kecelakaan bus maut di Tol Pemalang, Jawa Tengah. Korban dimakamkan di TPU Bendan Ngisor, Semarang, Jawa Tengah. Di antar doa dan duka, Endah Ciptaningrum 51 tahun dimakamkan di Jalan Keranji, Bendan Ngisor, Semarang. Endah menjadi satu dari 4 korban kecelakaan maut bus wisata Kandang Kinasi yang terjadi di Jalan Tol Pemalang Brebes. Disaksikan suami, kedua anak dan kerabat, jenazah korban dimasukkan ke liang lahat. Suami korban mengaku tidak ada firasat apapun sebelum korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan tunggal bus karyawan terjadi di jalur keluar Tol Gandulan, Pemalang, Jawa Tengah. 4 orang tewas, sementara 10 orang korban masih dirawat di 2 rumah sakit. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pasca temuan adanya paparan radioaktif di Kabupaten Serang, Banten, kini sejumlah ternak warga masih dalam penelitian. Pihak desa juga menyampaikan aspirasi warga terkait adanya ganti rugi untuk hewan ternak yang terpaksa dimusnahkan. Situasi di Desa Sukatani, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang masih dalam pengawasan ketat pasca temuan paparan radioaktif di lingkungan warga. Sejumlah ternak warga yang berada di zona merah sudah diperiksa. Sebagian lagi dibawa ke laboratorium untuk uji sampel. Hingga kini belum ada keputusan untuk pemusnahan ternak. Seluruh proses masih menunggu hasil pemeriksaan resmi dari tim teknis BRIN dan Bapeten serta arahan dari pemerintah Kabupaten Serang. Ternak liar seperti kucing, anjing itu tidak masalah. Kalau ternak yang diternak untuk menghasilkan uang bagi warga itu mungkin mereka akan meminta ganti rugi, Pak. Tapi yang Bapak tahu selama ini di lapangan seperti apa, Pak? Sementara ini ya aman-aman aja. Ternak ya masih diberi pakan sama yang punyanya gitu ya. Ada sebagian yang dibawa gitu ternak. Terkait ternak produktif milik warga, pihak desa sudah menyampaikan aspirasi adanya ganti rugi jika terbukti terkontaminasi dan tidak lagi bisa dimanfaatkan. Warga juga diimbau untuk tidak mengkonsumsi atau menjual hasil ternak sebelum ada hasil resmi dari pemeriksaan laboratorium. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan.
Presiden Prabowo Subianto menghadiri rangkaian KTT ke-47 ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia. Pada penyelenggaraan KTT kali ini tidak hanya mencakup KTT ASEAN saja, namun juga KTT bersama sejumlah mitra ASEAN. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Kuala Lumpur Convention Center untuk menghadiri KTT ke-47 ASEAN. KTT mengusung tema Inclusivity and Sustainability ini juga akan mencakup KTT ASEAN Plus One antara ASEAN dan 7 mitra wicara. Ketujuh mitra tersebut yakni Amerika Serikat, Australia, Rusia, Republik Rakyat Tiongkok, India, Jepang, dan Republik Korea. Selain itu, turut diselenggarakan pula KTT ke-28 ASEAN Plus 3, RRT, Jepang, dan Republik Korea. KTT ke-20 Asia Timur, KTT ASEAN Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan KTT Peringatan ASEAN Selandia Baru turut diselenggarakan untuk menandai 50 tahun hubungan dialog ASEAN Selandia Baru. Kehadiran Presiden Prabowo pada KTT ini menegaskan komitmen kuat Indonesia dalam memperkuat peran aktif di kawasan, memperdalam kerjasama ekonomi, politik, dan sosial budaya di bawah kerangka ASEAN. Keterlibatan kepala negara juga turut menunjukkan kontribusi Indonesia terhadap terciptanya kawasan Asia Tenggara yang inklusif dan berkelanjutan. KTT ASEAN berlangsung pada 26 hingga 28 Oktober 2025 mendatang. Tim Liputan Anyus melaporkan. Ya, hadiri KTT ke-47 ASEAN, Presiden Prabowo Subianto disambut jajar kehormatan dan diaspora Indonesia setibanya di Malaysia. Kehadiran Prabowo menunjukkan peran aktif Indonesia di kawasan serta meningkatkan kerjasama ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Presiden Prabowo Subianto tiba di Pangkalan Udara Tentara Udara di Raja Malaysia di Selangor, Malaysia, Sabtu malam. Prabowo langsung disambut Menteri Pertahanan Malaysia, Datuk Seri Muhammad Khalid Nurdin, dan Wakil Duta Besar RI untuk Malaysia. Prabowo mengikuti proses penyambutan dari jajar kehormatan, kemudian bertolak ke hotel tempat menginap di Kuala Lumpur. Setibanya di hotel, para diaspora Indonesia telah menunggu dengan antusias. Mereka lantas menyambut dan menyalami Prabowo. Mereka mengaku senang bisa bertemu Presiden Republik Indonesia di tanah rantau. Sangat fans berat dengan Pak Prabowo ya di Malaysia. Nah jadi saya berteriak, Pak ini saya dokter Feni yang dari Halmahera Utara ingin menjumpai Bapak di sini. Seperti itu. Oh iya, bagus kata beliau. Tetap lanjutkan profesi dan cita-citamu. Di mata saya Pak Prabowo adalah pejuang untuk bisa memperjuangkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia agar Indonesia bebas dari korupsi. Prabowo akan menghadiri rangkaian KTT ke-47 ASEAN di Kuala Lumpur Convention Center pada 26 hingga 28 Oktober 2025. Selain itu, turut diselenggarakan pula KTT ke-28 ASEAN Plus 3 dengan tambahan negara Cina, Jepang, dan Republik Korea. Tidak hanya itu, KTT Peringatan ASEAN Selandia Baru juga turut digelar. Kehadiran Prabowo menegaskan komitmen Indonesia dalam memperkuat peran aktif di kawasan, serta memperdalam kerjasama ekonomi, politik, dan sosial budaya. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jakarta meminta ASN Jakarta tidak malas-malasan dan pamer kekayaan atau flexing. Hal ini dipicu karena keresahan masyarakat melihat oknum pegawai pemerintah pamerkan kemewahan di media sosial. Sejumlah oknum pegawai pemerintah membuat resah masyarakat. Saling pamer barang mewah, liburan ke luar negeri dengan fasilitas VIP, dan spill gaji puluhan juta rupiah membuat masyarakat geram. Atas viralnya sejumlah sosial media dari oknum-oknum ASN di beberapa institusi membuat Gubernur Jakarta bertindak. ASN di Jakarta males-malesan, apalagi flexing. Ada kemarin yang flexing di kelurahan, saya nggak tahu lurah mana, saya lupa. Saya bilang ganti, pecat. Dia basa-basi. Itu bukan tipe
ASN di Jakarta. Sebelumnya, nama Febri Waldi menjadi sorotan setelah beredarnya sejumlah foto di media sosial yang menunjukkan gaya hidup mewah. Febri diketahui ASN di Kelurahan Petojo Selatan. Saat ini, Febri sudah diberhentikan sementara. ASN diharapkan menjaga integritas pelayanan publik dengan hidup sederhana. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengaku proyek monorel mangkrak telah membuatnya tak tidur nyenyak hingga bermimpi. Ia pun menargetkan tiang monorel yang mangkrak selama 20 tahun lebih ini akan dibongkar awal Januari 2026. Pemerintah Provinsi Jakarta mengungkapkan komitmennya untuk membereskan tiang-tiang proyek monorel yang mangkrak hampir 2 dekade ini. Proyek kereta monorel pertama kali dimulai pada 2004. Pada 2007, proyek ambisius ini terhenti di tengah jalan akibat berbagai persoalan mulai dari sengketa aset, masalah pembiayaan hingga keraguan kelayakan ekonomi. Mangkraknya proyek monorel ini pun membuat Gubernur Jakarta Pramono Anung tak bisa tidur nyenyak bahkan kerap bermimpi. Sampai hari ini monorel itu tidak terselesaikan. Sudah 8 gubernur. Maka saya bilang sama balai kota, saya yang begini-begini membuat saya tidur gak nyenyak. Mimpi saya tentang monorel. Maka saya ingin selesaikan. Pramono menargetkan pembersihan proyek tiang monorel di sepanjang Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan pada awal Januari 2026. Ia pun mengaku telah mendapat dukungan dari Kejaksaan Tinggi Jakarta hingga KPK untuk proses pembersihan ini. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mantan penyidik KPK Yudi Purnomo mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi segera melakukan penyelidikan dalam dugaan korupsi Wush. Pengamat ekonomi juga menduga ada pemufakatan jahat dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tersebut. Dugaan korupsi kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS mencuat ke publik. Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo menilai dugaan korupsi tersebut layak diselidiki. Yudi juga mendorong KPK segera melakukan penyelidikan. Anda menilai bahwa ini ada indikasi korupsi? Indikasi kan? Iya. Yakin. Yakin? Nah, sekarang... Dan ini layak diselidiki? Layak lah. Sekarang mengapa saya yakin? Kita tahu bahwa suatu kasus korupsi itu tidak dilakukan dengan sengaja. Dia pasti ada yang namanya perencanaan. Ya, apa yang terjadi ya di saat akibatnya itu sebenarnya sudah ditentukan dari awal. Pengamat ekonomi Antoni Budiawan juga berpandangan ada pemufakatan jahat dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Yang sekarang terjadi adalah diubah belakangan. Diubah belakangan. Artinya ini kamuflase. Iya. Artinya itu bahwa ini awalnya aja Anda menangkan, nanti kita rubahlah, nanti saya kasih jaminan lah, kan begitu kan? Artinya dalam bahasa hukum ada pemufakatan jahat. Tidak itu pada saat desolen, tetapi kemudian temponya berikutnya. Dalam perjalanannya ada perubahan. Proyek kereta cepat dibangun di era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kereta cepat Jakarta-Bandung kini menimbulkan polemik karena utang membengkak yang mencapai 116 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sementara itu pakar kebijakan publik Bonatua Silalahi menggugat KPU Jakarta ke Komisi Informasi. Sidang perdana gugatan ini rencananya akan digelar 5 November 2025. Pakar kebijakan publik Bonatua Silalahi bersama rombongan mendatangi kantor Komisi Informasi Jakarta. Kedatangan mereka untuk menggugat KPU Jakarta terkait kasus ijazah Jokowi. KPU DKI Jakarta. Adanya bagian-bagian yang 9 item disembunyiin ya. Ya. Jadi kita mau bermohon ke KI supaya itu tidak ada. Nah, ternyata tidak ada hasil uji konsekuensi yang dikasih tunjuk. Oke. Nah, jadi kita di sini bermohon supaya Majelis Komisi Informasi mengabulkan agar dibukakan karena tidak sesuai dengan Undang-Undang KIP dalam hal penghapusan ya. Mereka melakukan penghapusan bukan penghitaman.
Gugatan telah diterima Komisi Informasi. Sidang perdana gugatan ini rencananya akan digelar pada 5 November 2025. Sebelumnya, pakar telematika Roy Suryo dan pakar kebijakan publik Bonatua Silalahi mendapat salinan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo dari KPU RI. Roy mengaku menemukan keanehan setelah melihat ijazah tersebut. Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi menerima salinan fotokopi ijazah Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo dari Komisi Pemilihan Umum RI pada Jumat pagi. Salinan tersebut digunakan Jokowi saat mencalonkan diri sebagai presiden pada 2014. Bonatua menjelaskan salinan ijazah yang diterima ini masih ada bagian yang tertutup. Ia pun mempertanyakan alasan sejumlah informasi di salinan ijazah Jokowi ditutup. Yang diberikan itu adalah fotokopi terlegalisir. Ini apa ya? Fotokopi dari fotokopi. Jadi ini agak beda dengan 2019, ternyata 2014 itu semua masih manual. Jadi peserta memberikan fotokopinya, fotokopi terlegalisir dari universitasnya, lalu disimpan oleh KPU, dan KPU memfotokopinya, inilah yang dikasih ke saya. Sementara pakar telematika Roy Suryo mengaku menemukan keanehan setelah melihat dokumen tersebut. Menurut Roy, ijazah milik Jokowi yang diterbitkan Universitas Gadjah Mada palsu. Roy menambahkan dokumen ini akan dijadikan bukti baru untuk diserahkan kepada Barreskrim Polri. Kalau beliau sih nggak usah didatangi, cukup kita cek saja apakah yang ada. Ini ada sesuatu yang menarik, ya. Saya lihat aja udah terjadi sesuatu yang aneh. Tapi nggak apa-apa, ya. Itu nanti akan kita rumuskan dalam press conference beberapa waktu lagi. Karena ini berarti, ya Mike? Mike bisa lihat ya? Saya udah ngerti maksudnya. Maksudnya? Ada yang aneh. Ada yang aneh. Bisa sama. Nah, tapi nanti akan kita sampaikan pada konferensi pers ya. Nanti dulu ya, gitu. Jadi, ya? Signifikan nggak aneh? Sangat signifikan. Sangat signifikan anehnya. Ternyata ya. Pak Roy bawa yang stempelnya, tanda tangannya. Ya, bisa mengarah bahwa terjadi kepalsuan. Dah kata kuncinya itu. Udah. Jadi 99,9% tetap palsu. Roy Suryo dan kawan-kawan saat ini tengah mengumpulkan sejumlah salinan ijazah Jokowi yang digunakan dalam beberapa pemilihan umum yang diikuti Jokowi. Mereka sudah mendapatkan salinan ijazah Jokowi terlegalisir mulai dari yang digunakan saat Pilkada 2010 di Solo, Pilkada DKI Jakarta 2012, dan Pilpres pada 2014 serta 2019. Dari Jakarta, Amrina Rida, Julkarnain Tri Julianti, iNews melaporkan. Sebelumnya, mediasi antara peneliti kebijakan publik Bonatua Silalahi melawan Arsip Nasional RI terkait ijazah Jokowi digelar pada Kamis 23 Oktober lalu. Mediasi ini pemirsa berakhir deadlock atau tanpa kesepakatan. Sidang mediasi sengketa informasi publik tentang ijazah Jokowi berakhir deadlock atau tanpa kesepakatan. Mediasi ini dihadiri langsung oleh termohon Bonatua Silalahi dan pemohon pihak Arsip Nasional RI. Bonatua menjelaskan bahwa yang menjadi objek sengketa bukanlah sosok orangnya, melainkan ijazah Jokowi. Ia menilai dokumen ijazah Jokowi seharusnya menjadi arsip publik dan disimpan oleh Arsip Nasional. Dipermasalahkan bukanlah tindak pidana, bukanlah orangnya, tapi ijazahnya. Dan itu lebih tepatnya memang di Komisi Informasi. Jadi salah satu tujuan saya adalah meminta ijazah arsip dari Bapak Presiden Republik Indonesia ke-7, kebanggaan kita ya, sehingga semua bangsa bisa melihat ijazah itu. Sidang sengketa ini mempermasalahkan dokumen ijazah Joko Widodo yang menurut Bonatua harus disimpan oleh Arsip Nasional. Meski demikian, hingga kini Arsip Nasional tak memiliki dokumen tersebut karena masih berada di Komisi Pemilihan Umum. Dari Jakarta, Nata Arman, Rama Romadona, iNews melaporkan.
Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Polri melalui Polda Jawa Tengah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Polisi juga melakukan pengawalan dan pengamanan dengan humanis kepada peserta aksi selama aksi penyampaian aspirasi berlangsung. Badan Eksekutif Mahasiswa Semarang Raya dan Gerakan Rakyat Anti Madat atau Gram Jateng menggelar aksi penyampaian aspirasi di sejumlah lokasi di Jawa Tengah. Salah satunya di depan kantor Gubernur Jawa Tengah pada 10 Oktober 2025. Sebagai bangsa yang demokrasi, penyampaian aspirasi mendapat jaminan dan perlindungan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Polda Jawa Tengah memberikan ruang serta melakukan pengawalan untuk pastikan aksi berjalan aman. Dengan menerjunkan sekitar 2.000 personel gabungan, Polda Jawa Tengah melaksanakan tugas pengamanan dan pengawalan aksi penyampaian aspirasi oleh sejumlah elemen masyarakat dengan mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis. Polda Jawa Tengah pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta aksi karena penyampaian aspirasi dilakukan dengan damai dan tertib tanpa disertai tindakan anarkis yang menunjukkan bahwa proses demokrasi disampaikan dengan cara yang bermartabat dengan mematuhi aturan yang berlaku. Melalui Polda Jawa Tengah, Polri menunjukkan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang menyampaikan aspirasi dengan mengedepankan sikap humanis. Kehadiran Polri ini tentunya merupakan wujud komitmen dalam memberi perlindungan yang menjunjung tinggi setiap hak warga masyarakat dengan menciptakan situasi Kamtibmas tetap kondusif. Pemirsa, hari ulang tahun ke-13 Provinsi Kalimantan Utara berlangsung secara sederhana tanpa mengurangi unsur hiburan untuk masyarakat. Dalam momen tersebut, Pemprov Kalimantan Utara berkomitmen meningkatkan kinerja untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka hari jadi ke-13 Provinsi Kalimantan Utara, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Apaliwang memastikan akan terus mendorong percepatan pembangunan konektivitas di Kabupaten Malinau dan Nunukan yang langsung berbatasan dengan Malaysia. Hal tersebut untuk memastikan logistik seperti sembako dapat terdistribusi dengan baik. Dengan mengangkat tema kolaborasi menuju Kaltara maju, makmur, dan berkelanjutan, Pemprov Kalimantan Utara memastikan tema tersebut tak hanya menjadi slogan, tetapi menjadi arah dan fondasi pembangunan Kaltara ke depan. Pemprov Kalimantan Utara juga mengapresiasi UMKM yang telah membantu menekan laju inflasi dengan meningkatkan penjualan produk lokal. Kita prioritaskan konektivitas, ya, sampaikan dalam sambutan tadi, konektivitas antar wilayah. Semoga konektivitas antar wilayah ini segera dapat kita wujudkan sehingga sembako-sembako untuk saudara-saudara kita yang di perbatasan itu bisa drop dari Malinau. Pelibatan UMKM sangat kita berterima kasih kepada UMKM. UMKM ini bekerja terus, inovasi terus, sehingga salah satu unsur yang dapat membantu menekan inflasi adalah kegiatan-kegiatan UMKM di Kalimantan Utara. Dalam momen ini, Provinsi Kalimantan Utara terus bersemangat untuk berkarya serta berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Perayaan HUT Kaltara tahun ini berlangsung meriah dengan menghadirkan konsep sederhana tanpa menghilangkan unsur hiburan untuk masyarakat. Kita ke informasi mancanegara, pemirsa. Serangan drone Israel menewaskan pemimpin Hizbullah Abdul Syahid dan Ali Hussein al-Mosawi di Lebanon. Inilah detik-detik serangan Zionis Israel di selatan Lebanon dan di Nabicit Timur Lebanon. Sebuah drone penjajah melepaskan roket yang menghantam mobil yang berisi pimpinan Hizbullah Abdul Syahid dan senior operasional Ali Hussein al-Mosawi. IDF menyatakan keduanya terlibat dalam penyelundupan senjata dan menyerang warga Israel di perbatasan. Menteri Kesehatan Lebanon menyatakan serangan ini merupakan agresi Israel yang ke-9 dalam 4 hari terakhir. Sebelumnya, Lebanon dan Israel telah menyepakati gencatan senjata pada November 2024.
Kekerasan kembali meningkat di wilayah tepi barat Palestina. Pasukan dan pemukim ilegal Israel melakukan aksi penangkapan serta serangan terhadap warga Palestina di sejumlah kota. Pasukan pendudukan Israel menyerbu sejumlah kota di tepi barat Palestina. Seperti yang terjadi di wilayah barat Salfit ini, pasukan Israel menyerbu kota Al-Zawiyah dalam operasi militer yang disebut sebagai pengamanan wilayah pendudukan. Aksi serupa juga dilakukan di kota Hebron, wilayah selatan tepi barat. Pasukan Israel menyerbu masuk kawasan permukiman warga Palestina dan menggerebek sejumlah rumah warga. IDF bahkan menangkap seorang warga Palestina, Obaidah Al-Haimouni, dalam aksi tersebut. Sementara di kota Nablus, pasukan Zionis Israel menembakkan gas air mata ke arah warga di lingkungan Al-Majin. Sebelumnya beredar pula rekaman video yang memperlihatkan pemukim ilegal Israel dengan sengaja membakar kendaraan milik warga Palestina di tepi barat. Aksi-aksi ini menambah panjang daftar kekerasan dan intimidasi terhadap warga sipil Palestina di wilayah tepi barat. Dunia internasional pun mengecam apa yang dilakukan oleh Israel sebab dinilai mencederai kesepakatan gencatan senjata. Pemirsa, Brigade Al-Qassam menyerahkan peta lokasi jasad Sandra kepada Palang Merah Internasional, di mana hal ini dilakukan sayap militer Hamas karena kesulitan mencari jasad para sandera yang tertimpa reruntuhan bangunan di Gaza. Sayap militer Hamas, Brigade Al-Qassam, mengumumkan pihaknya telah memberikan peta kepada Komite Palang Merah Internasional, ICRC, dan tim dari Mesir. Peta ini menunjukkan lokasi jenazah prajurit Israel Hadar Goldin yang ditangkap selama Perang Gaza tahun 2014. Hal ini merupakan langkah maju dalam upaya untuk mendapatkan kembali salah satu jenazah warga Israel yang paling lama ditahan. Goldin, seorang letnan berusia 23 tahun dari Brigade Elit Givati IDF, tewas pada tanggal 1 Agustus 2014 selama operasi Protective Edge. Berdasarkan kesepakatan yang ditengahi Amerika Serikat, 20 sandera yang masih hidup dibebaskan pada 13 Oktober 2025. Diikuti dengan pemulangan bertahap 28 jenazah sandera melalui Palang Merah Internasional. Pemindahan terbaru termasuk 2 peti mati tak teridentifikasi pada 21 Oktober 2025 yang diserahkan di perlintasan Karim Shalom melalui mediasi Mesir. Namun 13 jenazah termasuk Goldin, warga negara Amerika Serikat Itai Chen, dan Omer Neutra masih ditahan Hamas. Viral di media sosial, sebuah video menunjukkan momen haru ketika seorang ayah di Gaza membawa pulang seekor ayam mentah usai 9 bulan tak pernah mencicipi daging. Kegembiraan ketiga anaknya pun menjadi sorotan. Viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan momen haru ketika seorang ayah di Gaza membawa pulang seekor ayam mentah. Saat sang ayah tiba, ketiga anaknya menyambut dengan wajah gembira disertai dengan sorak dan tawa. Hal itu bukan karena makanan sudah siap tersaji, melainkan karena secercah harapan akhirnya kembali masuk ke rumah mereka. 9 bulan sudah, keluarga mereka hidup tanpa daging di tengah krisis pangan akibat perang dan blokade yang melumpuhkan jalur pasokan bantuan. Video tersebut pun memperlihatkan betapa langkanya stok makanan dan bagaimana perang berkepanjangan telah mengubah makanan sederhana menjadi suatu kemewahan di Gaza. Pemerintah Mesir mengirimkan sejumlah alat berat ke Gaza, Palestina, pemirsa. Pengiriman alat berat ke Gaza pada Sabtu malam ini merupakan yang pertama kalinya dilakukan Mesir setelah berlangsungnya gencatan antara Hamas dan Zionis Israel. Sebuah bulldozer, 2 truk, dan 1 eskavator dibawa petugas menuju Khan Yunis, selatan Gaza. Warga Gaza sangat membutuhkan bantuan alat berat untuk membersihkan puing-puing bangunan akibat serangan biadab penjajah selama 2 tahun lebih.
Menurut media Israel, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menyetujui pengiriman alat berat ke Gaza untuk mencari jasad warga Israel yang menjadi sandera. Ke informasi berikutnya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri rangkaian KTT ke-47 ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia. Pada penyelenggaraan KTT kali ini, tidak hanya mencakup KTT ASEAN saja, tetapi juga KTT bersama sejumlah mitra ASEAN. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Kuala Lumpur Convention Center untuk menghadiri KTT ke-47 ASEAN. KTT mengusung tema Inclusivity and Sustainability ini juga akan mencakup KTT ASEAN Plus One antara ASEAN dan 7 mitra wicara. Ketujuh mitra tersebut yakni Amerika Serikat, Australia, Rusia, Republik Rakyat Tiongkok, India, Jepang, dan Republik Korea. Selain itu, turut diselenggarakan pula KTT ke-28 ASEAN Plus 3, RRT, Jepang, dan Republik Korea. KTT ke-20 Asia Timur, KTT ASEAN Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan KTT peringatan ASEAN Selandia Baru turut diselenggarakan untuk menandai 50 tahun hubungan dialog ASEAN Selandia Baru. Kehadiran Presiden Prabowo pada KTT ini menegaskan komitmen kuat Indonesia dalam memperkuat peran aktif di kawasan, memperdalam kerjasama ekonomi, politik, dan sosial budaya di bawah kerangka ASEAN. Keterlibatan kepala negara juga turut menunjukkan kontribusi Indonesia terhadap terciptanya kawasan Asia Tenggara yang inklusif dan berkelanjutan. KTT ASEAN berlangsung pada 26 hingga 28 Oktober 2025 mendatang. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, Thailand dan Kamboja sepakat untuk menghentikan semua permusuhan di wilayah perbatasan yang disengketakan dan membebaskan tentara yang ditangkap. Trump memimpin penandatanganan perjanjian damai tersebut oleh Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul dan mitranya dari Kamboja Hun Manet di sela-sela KTT ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia. Kesepakatan ini juga disaksikan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad. Menurut Trump, kesepakatan damai ini mencakup menghentikan semua permusuhan, pembebasan 18 tentara Kamboja yang ditahan, dan pengerahan pengamat dari ASEAN. Pekan lalu, Trump menyatakan syarat untuk partisipasinya di ASEAN adalah pejabat Cina tidak boleh menghadiri KTT ASEAN ini. Ya, sebelumnya ketegangan antara Thailand dan Kamboja meletus pada 24 Juli 2025. Perang ini dipicu sengketa atas sejumlah kuil kuno. Peristiwa ini menjadi bentrokan militer paling mematikan dalam beberapa dekade terakhir. Perang ini menewaskan 49 orang dan memaksa 300.000 orang mengungsi dari rumah mereka. Kedua belah pihak sepakat melakukan gencatan senjata, namun berulang kali saling tuduh melanggar gencatan senjata. Gunung Taal di Luzon, Filipina erupsi dan memuntahkan debu vulkanik setinggi 2.400 meter. Pemirsa, inilah detik-detik saat gunung di Taal Batangas, Luzon, Filipina erupsi pada Minggu pagi. Badan Seismologi Filipina mencatat terjadi 3 kali letusan di Gunung Taal. Hal ini meningkatkan kewaspadaan level 1 untuk gunung berapi ini. Sementara itu, Tokyo Volcanic Ash Advisory Center mencatat gunung ini memuntahkan abu vulkanik setinggi 2.400 meter. Tornado yang melanda Mississippi, Selatan Amerika Serikat, pemirsa, menyebabkan sejumlah bangunan porak-poranda. Atap sebuah restoran dan beberapa kendaraan di tempat parkir rusak setelah badai tornado menghantam kawasan Pascagoula, Mississippi. 9 orang yang berada di dalam restoran dilaporkan tidak terluka. Selain itu, pemirsa, sejumlah rumah dan apartemen juga mengalami kerusakan akibat sapuan tornado ini.
Kantor Layanan Cuaca Nasional Amerika Serikat memperingatkan warga di Pascagoula, Mississippi untuk segera mencari perlindungan dari tornado dan cuaca buruk. Tempat penampungan akan dibuka bagi warga yang mengungsi dari rumah mereka. Sebuah lapangan olahraga padel di wilayah Kembangan, Jakarta Barat ambruk usai diterpa angin kencang pada Minggu sore. Warga yang tengah berolahraga panik berhamburan menyelamatkan diri. Masuk. Sebuah lapangan padel di kawasan Meruya, Kembangan, Jakarta Barat roboh pada Minggu sore. Warga yang sedang berolahraga panik berhamburan menyelamatkan diri saat atap lapangan roboh. Menurut saksi, ini terjadi saat hujan deras disertai angin kencang yang melanda wilayah Jakarta. Saat roboh, lapangan tengah ramai warga yang berolahraga. Rame di dalam, pada main terus turun mbak gitu saya. Turun semua, baru orang muter-muter ke bawah sana. Berarti panik langsung Pak ya di situ ya? Panik mah ya. Kalau rubuh semua kan orang waduh mau loncat ke sana nggak bisa loncat. Akhirnya saya naik ke sana. Tapi ada korban jiwa tadi? Nggak ada, alhamdulillah nggak ada. Usai kejadian, tim Inafis dari Polres Metro Jakarta Barat langsung melakukan penyelidikan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah kendaraan mewah tertimpa pohon tumbang di kawasan Pondok Indah, Jakarta. Akibatnya pengendara mobil tersebut tewas. Pengemudi Lexus hitam berplat nomor B1732SJV tewas usai tertimpa pohon palem di Jalan Metro Pondok Indah, Jakarta pada Minggu siang. Warga yang berada di lokasi langsung mengevakuasi korban. Korban tewas dibawa ke Rumah Sakit Pondok Indah untuk diidentifikasi. Pihak BNPB mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk selalu waspada terhadap ancaman banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrim. Kita ke informasi lain, pemirsa, sempat surut jalur Pantura Kaligawe Semarang Demak kembali terendam banjir 70 cm usai diguyur hujan. Sejumlah relawan evakuasi petugas medis yang terjebak banjir dengan perahu karet. Usai diguyur hujan deras selama setengah jam, jalur Pantura Kaligawe Semarang Demak kembali terendam banjir Minggu malam. Sejumlah kendaraan terpaksa menerobos banjir dengan ketinggian 70 cm. Untuk mengurangi banjir, pihak Rumah Sakit Sultan Agung menyedot air dari bagian belakang rumah sakit. Sempat lumpuh total, arus lalu lintas Pantura Kaligawe sudah mulai dilalui kendaraan pada Minggu sore. Ketinggian banjir di kawasan ini setinggi 50 cm. Sejumlah relawan membantu para petugas medis yang akan menuju ke Rumah Sakit Islam Sultan Agung ataupun sebaliknya dengan perahu karet. Banjir sejak 6 hari lalu akibat luapan Sungai Tenggang ini telah surut di sejumlah titik. Dari Semarang, Jawa Tengah, Dodi Mahendra, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan melibatkan 2 truk box terjadi di Jembatan Suramadu, Bangkalan, Jawa Timur. Kecelakaan yang disebabkan pecah ban tersebut membuat salah satu truk terguling hingga ditabrak truk lain yang melintas. Suramadu, dari Madura arah Surabaya. Kecelakaan melibatkan 2 truk box terjadi di atas Jembatan Suramadu, Bangkalan, Jawa Timur. Terjadi laka di Jembatan Suramadu arah Madura. 2 kendaraan truk box yang bertabrakan melintang di tengah jalur sehingga mengakibatkan kemacetan. Gara-gara ban, Suramadu. Para pengendara lain pun terpaksa berhenti dan berusaha menyelamatkan salah satu sopir truk yang terjepit di dalam kabin kendaraan. Gara-gara ban. Kecelakaan bermula saat truk bermuatan es batu kristal melaju dari arah utara menuju Surabaya. Namun saat tiba di lokasi, truk tersebut alami pecah ban, lalu terguling di tengah jalan.
Pada waktu bersamaan, sebuah truk box lain maju kencang dari arah yang sama. Pengemudi truk tak bisa menghindari kendaraan truk yang terguling di tengah jalan hingga benturan keras pun terjadi yang mengakibatkan truk ringsek di bagian depan. Akibatnya sopir truk tersebut terjepit dan dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Kejadian bermula karena truk box yang sedang mengalami pecah ban berhenti di bentang-tengah Suramadu, kemudian disusul dengan kendaraan di belakangnya yang menabrak dari belakang dan menjadi kemacetan sesaat setelah kejadian. Insiden laka lantas ini masih dalam proses penanganan unit Gakum Satlantas Polres Bangkalan. Usai menyelamatkan 2 kapal yang kandas, pemirsa, sebuah kapal takbot tenggelam di perairan Pulau Seliu, Kabupaten Belitung, Bangka Belitung. Ya, proses evakuasi korban berlangsung dramatis di tengah cuaca ekstrim. Kapal takbot kawan kita 11 yang membawa 8 anak buah kapal tenggelam di perairan Pulau Seliu, Kabupaten Belitung, Bangka Belitung. 7 ABK berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat, sementara 1 lainnya bernama Slamet Riyadi meninggal dunia. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis di tengah cuaca ekstrim. Peristiwa ini terjadi saat takbot kawan kita hendak mengevakuasi kapal TB Tolandak dan kapal BG Mitra Makmur 7 yang kandas di perairan Seliu. Proses evakuasi berjalan lancar hingga kedua kapal yang kandas berlabuh ke tempat aman. Namun karena cuaca ekstrim, tiba-tiba datang ombak besar menghanyutkan kedua kapal ke karang dan batu. Sementara kapal kawan kita bocor di bagian mesin hingga akhirnya tenggelam. Melakukan evakuasi terhadap kapal TB kawan kita 10 yang mengalami kebocoran lalu tenggelam di perairan Seliu, Belitung. Salah satu ABK korban, salah satu ABK kapal TB kawan kita meninggal dunia dan jasad kami bawa ke RSUD Tanjung Pandan. Jenazah korban dievakuasi ke RSUD Tanjung Pandan, sementara 7 kru lainnya menjalani pemeriksaan medis dan trauma healing pasca kejadian. Dari Belitung, Bangka Belitung, Haryanto iNews melaporkan. 3 orang pelajar sekolah menengah kejuruan di Kota Padang, Sumatera Barat ditangkap tim Kleweng Satreskrim Polresta Padang. Ya, ketiganya diduga terlibat dalam aksi penganiayaan dan pemerasan terhadap seorang pelajar lain. Tim Kleweng Satreskrim Polresta Padang menciduk seorang pelajar yang diduga sebagai pelaku penyekapan dan pemerasan terhadap seorang pelajar lainnya. Selanjutnya pelaku dibawa untuk pengembangan dan menangkap 2 pelajar lain yang turut dalam aksi penganiayaan dan pemerasan di kawasan Lolong, Padang Barat, Kota Padang. Dari hasil penyidikan, para pelaku melakukan aksinya dengan cara memepet sepeda motor korban saat berkendara di jalan. Korban kemudian dibawa ke tempat sepi, disekap dan dianiaya secara berulang-ulang oleh ketiga pelaku serta dipaksa mentransfer sejumlah uang. Pelaku memepet motor si korban dan langsung merampas motor si korban untuk membawa si korban langsung ke suatu tempat. Jadilah upaya kekerasan dan penganiayaan terhadap si korban tadi yang dilakukan oleh salah seorang daripada si pelaku, sehingga melukai pelipis bagian mata sebelah kiri daripada si korban yang masih di bawah umur dan masih bersekolah tadi. Dan setelah itu si pelaku mungkin masih kurang senang, si pelaku memeras si korban tadi meminta uang sebanyak 250.000. Untuk kepentingan pemeriksaan, ketiga pelaku yang masih di bawah umur ditahan di Mapolresta Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pria perampok bermukena di Makassar, Sulawesi Selatan kabur tanpa hasil usai ditikam oleh korbannya. Sebelumnya, pelaku berniat merampok di sebuah indekos wanita dengan menyamar menggunakan mukena.
Jatanras Polrestabes Makassar dan Resmo Polsek Mariso menangkap seorang pria bernama Umar 37 tahun di tempat persembunyiannya di Kecamatan Mariso, Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku ditangkap usai berupaya merampok wanita karyawan minimarket di Indekos di Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku beraksi seorang diri masuk ke dalam kos yang tak jauh dari rumahnya dengan memanjat pagar. Untuk menyamarkan aksinya, pelaku menggunakan mukena yang terjemur di teras. Bahkan untuk memancing korban membuka pintu kamar, saklar listrik di Indekos dimatikan. Namun aksi pelaku gagal karena korban yang mendapat serangan dari pelaku kembali menyerang balik dengan menikamnya menggunakan senjata tajam hingga pelaku alami luka tusuk di jari tangan. Adapun modus operandi yang dilakukan oleh pelaku adalah dengan menyamar sebagai perempuan dengan menggunakan talkum atau mukena, di mana pelaku pada saat mendatangi rumah kos korban dengan cara mematikan pembatas listrik. Nah, korban yang berada dalam kamar merasa kegelapan, kemudian berusaha untuk menghidupkan lampu kembali dengan cara membuka pintu utama untuk menyalakan saklar lampu. Nah, ketika berada di depan pintu, di depannya itu sudah ada seseorang yang menggunakan talkum. Lalu si pelaku ini menyerang korban dengan cara mencekik leher korban. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Aksi pencuri motor kembali terjadi di wilayah Bekasi, Jawa Barat, pemirsa. Ya, pelaku curanmor nekat mencuri sepeda motor milik anggota polisi Polda Metro Jaya yang terparkir di dalam rumah. Kamera pengawas merekam dua pria berboncengan sepeda motor mencuri sepeda motor milik anggota polisi Polda Metro Jaya yang terparkir di dalam rumahnya di Jalan Prambanan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kedua pelaku mencuri dengan merusak kunci pagar dengan cairan kimia. Bahkan pelaku juga mengikat pintu rumah korban dengan kain agar pemilik rumah susah keluar. Usai menggasak sepeda motor, kedua pelaku pun kabur ke arah Bekasi Timur. Sementara itu di tempat berbeda, sepeda motor milik warga yang terparkir di Jalan Raya Pejuang Medan Satria, Kota Bekasi juga raib digasak pencuri. Hanya hitungan detik, pelaku yang berjumlah 2 orang langsung merusak kunci sepeda motor korban dengan kunci letter T. Wilayah Bekasi Timur dan Medan Satria merupakan 2 wilayah di Kota Bekasi yang cukup rawan aksi pencurian sepeda motor serta aksi begal motor. Meski banyak warga yang sudah memasang kamera pengawas, namun pelaku tetap nekat melakukan aksi pencurian. Dengan maraknya aksi pencurian sepeda motor ini, warga diimbau agar selalu tetap waspada. Pemirsa, pasca temuan adanya paparan radioaktif di Kabupaten Serang, Banten, kini sejumlah ternak warga masih dalam penelitian. Pihak desa juga menyampaikan aspirasi warga terkait adanya ganti rugi untuk hewan ternak yang terpaksa dimusnahkan. Situasi di Desa Sukatani, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang masih dalam pengawasan ketat pasca temuan paparan radioaktif di lingkungan warga. Sejumlah ternak warga yang berada di zona merah sudah diperiksa. Sebagian lagi dibawa ke laboratorium untuk uji sampel. Hingga kini belum ada keputusan untuk pemusnahan ternak. Seluruh proses masih menunggu hasil pemeriksaan resmi dari tim teknis BRIN dan Bapeten serta arahan dari pemerintah Kabupaten Serang. Ternak liar seperti kucing, anjing itu tidak masalah. Kalau ternak yang diternak untuk menghasilkan uang bagi warga itu mungkin mereka akan meminta ganti rugi, Pak. Tapi yang Bapak tahu selama ini di lapangan seperti apa, Pak? Sementara ini ya aman-aman aja. Ternak ya masih
beri pakan sama yang punyanya gitu ya. Ada sebagian yang dibawa gitu ternak. Terkait ternak produktif milik warga, pihak desa sudah menyampaikan aspirasi adanya ganti rugi jika terbukti terkontaminasi dan tidak lagi bisa dimanfaatkan. Warga juga diimbau untuk tidak mengkonsumsi atau menjual hasil ternak sebelum ada hasil resmi dari pemeriksaan laboratorium. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan.